Hai semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Maria Ayuwintari Pusparini. Dan saya Steven Permadi Agung Silitonga. Hari ini kami akan menjelaskan materi tentang siklus hidrologi. Mari simak video berikut ini. Sureng, kemarin liburan kemana aja? Ceritain dong. Kemarin aku ke pantai, niatnya mau main dan beli jajanan. Tapi ketika sampai di sana, tiba-tiba turun hujan. Akhirnya gak jadi deh main di pantai dan beli jajannya. Lalu dalam benak aku bertanya, bagaimana bisa ya sehingga bisa terjadinya hujan? Oh, hujan itu terjadi karena adanya siklus yang namanya siklus hidrologi, Sureng. Apa? Siklus hidrologi? Apa itu siklus hidrologi? Siklus hidrologi atau siklus air adalah proses pergerakan molekul air atau H2O yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Pergerakan air laut ke udara kemudian jatuh ke permukaan tanah lagi sebagai hujan atau bentuk presipitasi lain, dan akhirnya mengalir ke laut kembali. Air di bumi secara terus-menerus mengalami sirkulasi berupa penguapan, presipitasi, dan pengaliran keluar atau outflow. Siklus hidrologi adalah proses alami yang terjadi pada air di bumi, di mana air bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya melalui berbagai bentuk. Proses ini melibatkan penguapan, transpirasi, presipitasi, infiltrasi, limpasan permukaan, dan aliran bawah tanah. Proses siklus hidrologi sangat penting bagi kehidupan di bumi karena air adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Nah, dalam prosesnya terdapat 3 jenis siklus hidrologi. Yang pertama ada siklus hidrologi pendek. Siklus hidrologi pendek terjadi tanpa adanya tahap adveksi atau perpindahan awan. Siklus ini diawali dari evaporasi air laut karena efek dari panas sinar matahari yang menuju ke atmosfer bumi. Evaporasi ialah proses penguapan berubahnya air yang tertampung di sungai, danau, atau laut menjadi uap air karena panas matahari. Penguapan atau evaporasi terjadi karena perubahan molekul cair menjadi molekul gas, maka air berubah menjadi uap. Penguapan yang terjadi sendiri kemudian akan menimbulkan efek naiknya air yang telah berubah menjadi gas ke atmosfer. Lalu di ketinggian tertentu, pada uap air akan terjadi kondensasi atau pembentukan awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi atau hujan. Air hujan yang turun akan jatuh lagi kembali ke laut dan terus-menerus seperti itu. Yang kedua ada siklus hidrologi sedang. Sederhananya seperti ini. Sinar matahari menyinari air laut. Kemudian terjadilah proses evaporasi atau penguapan air laut karena panas sinar matahari. Uap air ini kemudian terkondensasi dan membentuk awan di atas laut. Awan yang telah terbentuk kemudian tertiup oleh angin ke daratan atau peristiwa ini biasa disebut dengan adveksi. Awan yang telah berpindah ke daratan selanjutnya terus terkumpul sehingga menjadi banyak, kemudian berubah warna menjadi hitam, dan akhirnya terjadilah presipitasi. Presipitasi terjadi karena adanya pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Ketika awan tidak mampu menampung banyaknya air yang terbentuk, maka air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Air hujan yang jatuh di daratan akan meresap ke dalam tanah, dan sebagian teresap oleh akar tumbuhan, dan sebagian lainnya akan dibawa aliran air seperti selokan dan sungai. Air akan melewati beragam saluran air yang akan membawa kembali dan berakhir ke laut. Dan siklus hidrologi yang ketiga adalah siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang biasanya terjadi di wilayah pegunungan atau wilayah dengan iklim subtropis. Ciri pada siklus panjang yaitu peristiwa air pada awan yang tidak akan langsung menjadi hujan. Siklus ini diawali dengan air laut yang mengalami proses penguapan atau evaporasi oleh karena sinar matahari. Uap air laut tersebut berubah menjadi molekul-molekul gas
dan akhirnya menjadi kondensasi atau pembentukan awan di atas air laut. Setelah itu, awan tersebut mengalami perpindahan ke daratan atau yang sering disebut dengan istilah adveksi. Perpindahan awan ke daratan ini kemudian berkumpul menjadi kumpulan awan yang berpotensi terjadinya hujan. Ketika awan mencapai titik jenuhnya, terjadilah presipitasi atau hujan di daratan. Awan yang menyebabkan hujan pertama di daratan kemudian berpindah ke tempat yang lebih tinggi atau disebut afeksi karena adanya angin. Ketika mencapai tempat yang lebih tinggi dengan suhu yang lebih dingin, terjadilah hujan atau presipitasi di daerah yang lebih tinggi. Nah, hujan di daratan ini airnya terserap ke dalam tanah atau disebut infiltrasi. Tak semua air dapat terserap langsung ke dalam tanah. Air lainnya mengalir bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang rendah, atau proses ini disebut runoff. Kemudian, air dari atas diserap melalui pori-pori tanah, bergerak secara vertikal maupun horizontal menuju muka air tanah. Kalau proses ini disebut dengan istilah perkolasi. Dan kembali ke laut lagi deh. Sekian pembelajaran dari kami mengenai siklus hidrologi. Gimana? Udah pada ngerti belum? Mudah-mudahan penjelasan barusan bisa mudah dimengerti dan dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Pelajaran lain yang bisa diambil pada video kali ini adalah sediakan payung sebelum hujan agar kalian tidak kehujanan saat pergi ke pantai. Si omong cirkus tadi tuh.